Episode 5, jangan balikan cermin itu. Jika ada sesuatu di belakangmu dalam cermin, itu bukan pantulan, itu peringatan. Ayla membungkus kamera kelima dengan 7 lapis kain hitam dan menyegelnya dalam peti besi. Ia tak tahu apa yang lebih berbahaya, isi rekamannya, atau kenyataan bahwa kamera itu masih hidup. Ia kembali ke Malang dan menginap di rumah Profesor Seno untuk perlindungan. Rumah Seno tua, penuh buku-buku langka, dan memiliki satu ruangan terlarang, kamar belakang. Saat malam tiba, Ayla mendengar suara pelan dari balik dinding kamar. Klik, klik, klik. Seperti suara rana kamera. Tapi ia sudah mengunci kamera itu. Seharusnya, tidak ada suara. Keesokan paginya, Profesor Seno mengajaknya ke perpustakaan pribadinya. Di sana, ia menunjukkan buku langka, bayangan yang tidak berkepala. Dalam kitab itu, disebutkan entitas dari hutan purba Jawa Timur yang tak berbicara, tak melihat, tak mencium. Tapi mereka mengingat. Makhluk ini bukan hantu biasa, kata Seno. Ia bukan berasal dari alam kematian, tapi dari lapisan realitas yang tergelincir. Kalau kau melihatnya, artinya kau bukan lagi sepenuhnya berada di sini. Ayla merinding. Lalu kenapa dia memilihku? Seno menatapnya tajam. Karena kau merekamnya. Dan kini, dia ingin memantulkanmu. Malam itu, Ayla tak bisa tidur. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik lemari. Lalu, ia melihat cermin di sudut kamar. Cermin kayu tua, besar, dengan bingkai ukiran motif hutan. Tapi ada yang aneh. Ia menyadari bahwa pantulannya tak sepenuhnya sinkron. Gerakannya tertinggal sepersekian detik. Ayla berdiri, mendekati cermin. Dan saat ia memiringkan kepalanya, pantulan dirinya tetap diam. Dingin menjalar ke tengkuknya. Tiba-tiba, pantulan itu tersenyum. Padahal Ayla tidak. Kemudian, pantulan itu mengangkat tangan kiri. Tapi Ayla tahu pasti, ia baru saja mengangkat tangan kanan. Kau bukan aku, bisiknya. Pantulan itu mulai bicara, tanpa suara. Bibirnya bergerak. Jangan balikan aku. Ayla menoleh. Di balik cermin, tampak engsel kecil, menandakan bahwa cermin bisa diputar. Dibalik. Tapi ia ragu. Jangan-jangan itu jebakan. Lalu, suara dari luar kamar terdengar. Ayla buka pintu, cepat. Itu suara Profesor Seno. Tapi Ayla membeku. Karena suara itu juga terdengar dari dalam cermin. Dan yang lebih mengerikan, sosok Profesor Seno dalam cermin berdiri di belakang pantulan Ayla, membawa pisau. Sementara suara dari luar kamar mulai mengguncang pintu. Ayla, jangan balikan cerminnya. Itu bukan aku. Ayla menoleh pada pintu. Lalu kembali ke cermin. Kedua versi Seno kini berdiri di tempat yang sama. Keduanya dengan mata memerah, gigi menghitam, dan tubuh gemetar seperti tak bisa menahan bentuk. Pantulan Ayla menunduk dan berubah. Rambutnya memutih. Wajahnya hilang. Lalu, kepalanya lenyap. Dan kini, yang berdiri di dalam cermin adalah versi tak berkepala dari dirinya sendiri. Ia menyadari, bukan hanya lelaki itu yang kehilangan kepala. Mereka semua, akhirnya akan menyerupai dirinya. Ayla panik. Ia menutup mata, memutar cermin ke belakang, berharap semua ini ilusi. Tapi saat ia membukanya kembali, di balik cermin bukan lagi tembok, melainkan hutan, pohon tinggi, kabut, bau darah dan daging terbakar. Cermin itu kini adalah pintu, dan dari dalamnya, tangan berdarah meraih keluar, bersambung.